Oke. Nah, kalau ini kita akan coba merancang gerbang logika dan ladder diagram berdasarkan merancang gerbang logika, kemudian merancang ladder diagram ini berdasarkan gerbang logika untuk sebuah contoh kasus. Oke, ini kita menggunakan kasus yang ada di nanti linknya bisa kalian cek. Mungkin masih ingat sistem yang ini? Oke, ini ada pompa ya. Storage tank ini akan mengalirkan air kepada pressure tank. Air mengalir ketika kita tekan tombol on, tapi ketika airnya terus naik, apa yang terjadi? Airnya meninggi, kemudian maka harus menghentikan, gitu kan ya? Menghentikan. Oke, sebentar, ini lebih cocok kita sambil lihat sistem aslinya. Oke, sistemnya seperti ini. Ini mungkin animasinya ada sehingga lebih mudah dipahami. Oke, ceritanya ini airnya di sini ya, kemudian dialirkan. Apa yang terjadi? Maka membuat sistem on. Namun ketika airnya di sini habis, maka dia akan membuat open, gitu ya, akan membuat open sistemnya sehingga listriknya terhenti. Oke, kita lihat sekali lagi. Oke, gitu ya. Klik on. Oke, dan juga kalau misalnya ini airnya terlalu penuh, apa yang terjadi? Maka akan membuat sistemnya bagaimana? Off, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini ada berapa saklar? Ada berapa switch? FS1, FS2 dan FS3. Mana yang berfungsi untuk membuat on? FS2 ya, karena ketika airnya habis membuat sistemnya on. Kemudian yang bertugas membuat off siapa? FS1 ketika penuh atau ya. Sorry, yang bertugas membuat off ini dan FS3, FS1 dan FS3. Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ceritanya kita belum tahu nih ladder diagramnya seperti apa. Tapi kita diminta untuk membuat dari sistem ini untuk membuat ladder diagramnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Pertama, sama seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kita membuat dulu influence diagramnya ya. Artinya apa? Kita lihat di sini motornya siapa? Ada berapa? Tuh, yaitu adalah pompa, pump. Kemudian kontrolnya apa? FS2 gitu kan ya. Kemudian FS1 gitu ya. Kemudian FS3. Oke, kemudian apa lagi? Ya, kalau di soal ada push button on dan juga ada push button off. Oke, kita sudah identifikasi komponen-komponen ya dalam influence diagram kita. Sekarang kita buat keterkaitannya. Anak panahnya bagaimana kira-kira? Dari FS2 ke pump gitu kan ya. FS1, FS3, push button on dan push button off. Oke, kita sudah buat influence diagramnya. Ya udah, kalau gitu kita langsung buat ladder diagram awalnya. Pertama, kita taruh motornya sebelah sini dan kita tuliskan semua kontrol, semua kontrol yang mendukung pump ini. Ada berapa berarti? Ada berapa anak panah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita tulis saja semuanya dulu secara serial. Nah, sekarang kita harus identifikasi mana yang normally open dan mana yang normally close. Caranya bagaimana? Prinsipnya ingat, kalau yang normally open itu adalah yang bertugas untuk membuat on. Sedangkan yang normally close yang bertugas untuk membuat off. Sekali lagi kita coba cek. Di sini yang bertugas untuk membuat pompa on itu siapa? FS2 kan ya? Dan push button on. Yang bertugas untuk mematikan sistem, yang bertugas membuat pump off, FS3 kalau air di storage tank habis, FS1 kalau pressure tanknya penuh, dan push button off. Maka kita bisa katakan FS1, FS3 dan push button off itu membuat off function, push button on dan FS2 ini membuat on function. Karena off function maka dia normally close. Gitu ya. Dia kondisinya memang
tersambung, tapi ketika terjadi sesuatu dia menjadi open dan membuat sistemnya off ya, buat sistemnya off. Nah, tapi ya kita selanjutnya bertanya-tanya, apakah benar ini dipasang secara serial seperti ini? Maka kita harus meneliti logika dari sistem ini. Secara garis besar ini ada berapa? Ada dua ya. Ada on function, ada off function. Bagaimana hubungan antara off function dan on function? Kira-kira hubungannya or atau end? Gerbangnya or atau end? Artinya kalau salah satu ini open, apakah sistem bisa berjalan? Tidak. Tidak bisa ya. Dua-duanya harus close kan ya. Nggak bisa kan kalau ini kita off, bisa nggak ini berjalan? Nggak bisa. Kalau ini on-nya nggak kita tekan, bisa nggak berjalan? Nggak bisa. Jadi dua-duanya ini kondisinya bagaimana? Mereka saling, supaya ini bisa berjalan, dua-duanya ini harus mendukung gitu kan ya. Maka itu karena tergantung kepada keduanya secara sekaligus, maka kita sebut dia sebagai gerbangnya adalah end. Ini lambangnya seperti ini ya. Ada apa aja nih? Pertama ada off function, satu lagi ada on function. Nah, sekarang kita bedah lagi. Oke, yang ini ada off function, ada on function. Sekarang yang on function ada siapa nih? Ada push button on, ada FS2. Supaya on function ini berfungsi ya atau on, kira-kira dua-duanya ini harus bareng-barengan atau cukup salah satu aja? Bagaimana kira-kira? Bisa nggak kalau kita tekan push button on saja dalam kondisi ininya belum, misalnya dalam kondisi setengah airnya gitu ya, kemudian kita tekan push button on, airnya bisa mengalir tidak? Hah? Bisa, tetap bisa mengalir kan ya? Tetap bisa mengalir. Oke, sebentar. Ini oh iya, berarti ini kondisinya adalah ya, jadi tetap bisa mengalir karena apa tadi? Salah satunya saja difungsikan. Misalnya tombol on-nya nggak kita tekan, gitu ya. Tombol on-nya nggak kita tekan, boleh nggak kita karena airnya habis, gitu ya? Karena airnya habis, tombol on-nya nggak kita tekan. Kemudian sistemnya pompanya akan mengalirkan air. Bisa saja kan ya? Karena dia nggak perlu dua-duanya, bisa salah satu saja, maka kita menggunakan gerbang OR. Gitu, karena kita menggunakan gerbang OR seperti ini. Artinya sistem bisa berjalan entah push button on kita tekan atau FS2-nya yang terstimulus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah yang off function. Oke. Nah, yang off function ini bagaimana? Kira-kira ada tiga ini hubungannya apa? And atau or? Mereka saling tergantung atau cukup salah satu? Sistemnya bagaimana? On atau or? Ya, adalah apakah tiga-tiganya harus terbuka, tiga-tiganya harus open sehingga sistemnya mati? Enggak kan ya? Cukup salah satu saja, entah ininya habis, entah pressure tanknya penuh, entah tiba-tiba ingin kita tekan tombol off, maka sistemnya keseluruhan akan off, gitu kan ya? Akan off. Nah, ini karena ini normally close, maka kita biasanya menyebutnya menggunakan gerbang NOT. Gitu. Ini namanya gerbang NOT, artinya kalau yang masuk keluarnya kebalikannya. Gitu kan ya? Kita tekan saat kita ingin menyalakan, tapi kebalikannya malah menjadi kebalikannya akan menjadi mematikan, gitu kan ya, mematikan. Jadi kita tekan tombol off, malah justru akan mematikan. Kita tekan, malah menjadi mematikan. Jadi kita menggunakan gerbang NOT kalau ini normally close. F1 juga. Nah, hubungannya seperti apa? Hubungannya adalah tadi apa? Kan hubungannya adalah N, gitu kan ya? N. Artinya apa? Untuk akhirnya sistem ini menyala, gitu ya. Untuk karena sudah diinverskan ya. Untuk akhir sistem ini menyala, maka semuanya ini harus dalam kondisi dibiarkan, gitu kan ya. Ada salah satu saja yang diintervensi, maka akan menyebabkan off. Seperti itu. Salah satu saja diintervensi akan menyebabkan off.
Oke, maka ini menggunakan gerbang AND, artinya ini saling terkait satu sama lain, saling terhubung. Nah, tadi bisa juga kita katakan sebagai OR, gitu ya. Kita katakan sebagai OR. Cuma nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ini bisa disederhanakan, gitu ya, bisa disederhanakan karena ini tadi ini terlalu rumit ya, ada not-nya banyak. Nah, cuman ini seperti ini tadi, kalau misalnya salah satu saja, gitu ya, salah satu saja tidak mendukung, gitu ya, tidak mendukung sistem ini, maka otomatis sistemnya akan mati. Jadi ini saling menopang satu sama lain. Maka ini kita pasang secara AND, gitu ya, secara AND. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mencitrakan ini berubah menjadi sebuah ladder diagram? Pertama, off dan on-nya berhubungannya apa ini? AND itu apa? AND itu serial, berarti on, off, dan on itu serial, gitu ya. Kalau off function-nya bagaimana? Kalau OR itu apa? Paralel. Off function-nya ini ya. Off function bagaimana? AND itu apa? Seri kan ya? Kita tulis seri. Kalau on function-nya bagaimana? Karena OR itu identik dengan paralel. Oke, maka seperti ini bentuknya. Nah, gitu ya. Jadi awalnya seperti ini kan? Tapi setelah kita pelajari logikanya, sepertinya tidak mungkin datar seperti ini. Akhirnya kita sadari, oh ternyata logikanya adalah seperti ini. Maka nanti kita bisa lihat di kunci jawabannya pun seperti ini kan ya? Ada tombol off di sini. Kemudian tombol start-nya dipasang secara paralel. Ada start, on function, push button on, dan juga ada float switch 2. Seperti ini, oke? Nanti kita bisa lihat kasus yang lain supaya bisa lebih dipahami contohnya. Cuman inilah alat gerbang logika akan membantu kita, gitu. Gerbang logika akan membantu kita dalam merancang sistem otomatis untuk mempelajari bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kontrol ini, apakah secara serial, apakah secara paralel, atau kemudian serial kemudian diparalelkan dengan kontrol yang lain. Nah, oke, nanti kita lihat seperti ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu mungkin sejauh ini? Ini masih sederhana ya, masih gerbang OR dan gerbang AND. Nah, nanti kita harus paham. Pertama, membaca ladder diagram. Kedua, merancang ladder diagram. Jadi ini gerbang logika ini menjadi alat bantu kita dalam merancang ladder diagram ini. Cukup jelas? Ada pertanyaan mungkin?